Siapa yang tidak ingin buka usaha langsung cepat terkenal? Banyak orang mengusahakan agar produk makanan minuman jualannya dan bisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, warung kopinya menjadi cepat terkenal saat memulai bisnis. Mereka mencoba segala macam cara dan trik serta mengeluarkan budget publikasi dan promosi agar dikenal pembeli di segmen konsumen target marketnya. Tetapi menghadapi kendala dan kenyataan tidak sesuai harapan yang diinginkan. Mereka sibuk mencari ide out of the box, tetapi melupakan prinsip dasar yang seharusnya menjadi fokus. Mari saya temani Anda menemukan cara membangun bisnis agar cepat terkenal. Supaya cepat terkenal, Anda perlu membuat produk dan bisnis itu memiliki artikulasi, memiliki kemampuan untuk menyuarakan dirinya sendiri, dengan menciptakan keunikan dan keistimewaan agar menjadi daya tarik sehingga orang mau meliriknya. Percuma Anda berteriak atau membayar buzzer sosial media untuk berteriak, sementara Anda menawarkan produk yang tidak diinginkan atau kurang disukai orang. Sebaliknya, bila produk itu memiliki karakter dan menggugah selera, tanpa perlu influencer sosmed pun orang akan membeli. Dan bila mereka puas, maka merekalah yang akan mempromosikan dari mulut ke mulut mengenai produk dan bisnis Anda. Seberapa hebatnya pengaruh sosial media tidak akan mengubah persepsi pembeli apabila tidak disertai dengan kekuatan produk dan layanan dalam bisnis Anda. Sebaliknya, tanpa didukung komunikasi efektif, penyampaian keunikan dan keistimewaan, produk lezat sekalipun akan terpendam, tidak akan mencuat, tidak banyak orang menyadarinya. Toa speaker manapun yang Anda gunakan tidak akan mengubah kalimat yang digaungkan. Hanya berbeda dampak kekuatan gema yang dihantarkan. Seperti yang saya sampaikan dalam video itu. Influencer atau key opinion leader atau buzzer yang Anda gunakan hanyalah toa speaker berikut amplifiernya. Mereka sekedar menggaungkan keunikan dan keistimewaan yang Anda miliki, bukan mereka yang menciptakannya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda merumuskan kalimat keunikan dan keistimewaan apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat. Mengapa mesti merumuskan keunikan dan keistimewaan? Dengan memiliki USP, Unique Selling Proposition, Anda akan memperoleh 3 manfaat. Pertama, produk dan layanan Anda akan terlihat berbeda dari kompetitor, membuatnya menonjol dan menjadi pusat perhatian, sehingga menarik orang mencoba membeli. Hal ini yang kelak akan Anda expose dalam topik pembicaraan di sosial media. Kedua, keunikan itu akan menjadi identitas bisnis Anda, menjadi ciri merek atau brand yang dikenali dan disukai pelanggan, sehingga Anda dapat menjual produk dan layanan dengan harga lebih mahal, karena pelanggan bangga dan yakin pada kualitas merek itu. Ketiga, Anda menjadi lebih fokus dalam menekuni bisnis, yaitu mempertahankan keistimewaan dan meningkatkan keunggulan tersebut. Demikian pula saat melakukan aktivitas marketing, Anda fokus membangun brand image seperti itu, bukan mengikuti arah yang dilakukan kompetitor, karena Anda memang berbeda dari mereka. Anda memiliki 4 pilihan fokus dalam membangun keunikan: produk, orang, lokasi, dan harga. Silakan, tentukan 2 atau 3 fokus saja, tidak mesti semua. Apabila Anda sepenuh hati melakukannya dengan segenap kemampuan, itu sudah cukup untuk memenangkan persaingan. Saya akan menjelaskan dengan contoh kasus agar Anda lebih mudah memahami, tetapi ingat, jangan menjiplak. Boleh meniru, tetapi Anda mesti menyelami intisarinya dulu. Kemudian, ciptakan keunikan baru sesuai gaya bisnis dan diri Anda.
Saya biasa menjelaskan produk differentiation dengan konsep roti burger. Sesungguhnya, burger hanyalah setangkup daging di antara roti. Jadi apa yang membedakan jualan burger Anda dari kompetitor? Kalau burger Anda hanya seperti ini, siapa yang akan membeli? Orang lebih memilih dan akan membicarakan burger bintang seperti itu. Bentuk yang berbeda menarik perhatian dan mengundang orang untuk mencoba, bahkan memperbincangkan keunikan burger tersebut. Roti burger banyak variasi bentuk dan rasa, bukan hanya yang polos. Ada juga yang bertabur wijen, ada yang dengan guratan kaiser atau berbentuk oval. Yang sekarang sedang populer adalah roti brioche dengan marka garis panggangan. Demikian pula untuk Anda yang ingin berjualan mie. Ada banyak variasi bentuk, warna, dan rasa mie dengan sentuhan gaya Cina atau Jepang. Atau boleh juga mengambil inspirasi bentuk pasta Eropa. Demikian pula untuk Anda yang ingin berjualan minuman seperti kopi, teh, atau minuman bubuk. Ada banyak variasi campuran, warna, dan rasa. Bahkan dengan bahan alternatif non-alkohol, Anda dapat membuat aneka minuman kreasi Anda sendiri. Yang penting, Anda mesti memiliki konsep. Jangan mengada-ngada dan tidak perlu membentuk yang aneh-aneh seperti dijelaskan dalam video tersebut. Termasuk dalam hal cita rasa produk. Walau ingin memiliki keunikan dan keistimewaan, hendaklah Anda memiliki arah rasa yang jelas. Jangan asal-asalan dan jangan asal jadi. Video tersebut akan segera tayang, jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan penayangan perdananya. Walau tadi saya katakan Anda boleh memilih 2 atau 3 fokus, khusus aspek produk USP, Anda wajib miliki dan perkuat. Berikutnya people USP, yaitu keunikan dan keistimewaan yang berkaitan dengan orang. Boleh diri Anda, atau karyawan, atau pelanggan. Itu sebabnya banyak artis selebriti berbekal citra dirinya yang dikenal masyarakat, mereka terjun ke bisnis kuliner, restoran kafe, hingga street food. Tidak heran saat mereka buka, ramai pembeli. Apakah pasti akan sukses dan bertahan lama? Tidak juga, apalagi kalau mereka tidak memiliki produk USP yang signifikan. Hanya mengandalkan people USP tidak akan langgeng. Itu sebabnya saya harap Anda memiliki 2 atau 3 USP sekaligus. Walau bukan artis selebriti, Anda pun dapat membangun people USP. Coba kenali dan gali diri Anda. Adakah sisi menarik dari Anda dalam hal pengalaman, keterampilan, personality, prestasi, network atau koneksi? Pasti ada. Kalaupun tidak ada, Anda boleh membuat cerita mengenai diri seseorang yang bernama Anda. Fenomenal ibu-ibu Swan berjualan kue jajanan di ITC Mangga 2. Dengan dandanan seronok dan alis mata cetar membahana, beliau menjadi figur yang menarik perhatian dan membuat orang berdatangan. Saya sempat mengunjungi kios itu. Walau secara produk USP tidak istimewa, tetapi beliau sukses menggunakan people USP sebagai kekuatan usaha beliau, sehingga menjadi viral di sosial media yang membuat usaha beliau dikenal banyak orang. Masih ingat viral Karen Dinners? Itu contoh produk USP dari aspek karyawan dan pelanggan. Walau terkesan judes memarahi customer, sesungguhnya semua itu hanyalah drama belaka untuk menjadi pusat perhatian dengan keunikan pelayanan jutek. Entah mengapa, mereka menggunakan USP karyawan dari sisi negatif. Padahal masih banyak ide kreatif yang dapat digunakan untuk membuat customer mengingat keistimewaan pelayanan, membuat orang mau datang kembali.
Selanjutnya, place USP berkaitan dengan tempat usaha Anda. Dalam hal lokasi, desain interior, nuansa suasana, peralatan, mesin, atau daya tarik lain. Boleh yang tradisional, modern, atau nostalgia. Boleh di alam terbuka maupun di dalam ruangan. Tidak harus istimewa, tetapi yang paling penting, tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bercengkrama. Walau demikian, Anda perlu menyesuaikan kelas dan kebutuhan segmen customer yang berkunjung. Sekarang, keterbatasan lokasi resto cafe tidak masalah. Dengan menggunakan Instagram atau posting TikTok, keunikan dan keistimewaan dapat mengundang perhatian dan membuat orang berdatangan. Tetapi Anda perlu berhati-hati dalam menggunakan teknik montase, kamera fotografi dan videografi agar tidak membuat customer terkecoh atau tertipu dengan kondisi sesungguhnya tidak sesuai atau tidak seindah kenyataan di lapangan. Hal ini tentu membuat customer kecewa sudah datang jauh-jauh, tidak sesuai harapan atau bayangan mereka. Percuma menjadi viral tetapi hanya seperti asap dari panci yang baru dibuka, yang akan menguap habis setelah menjadi dingin. Anda tentu tidak ingin punya usaha seperti itu, bukan? Saya akan menjelaskan lebih lanjut di video ini, bagaimana memulai usaha dengan viral dan mempertahankannya menjadi bisnis berkelanjutan. Price USP sengaja saya taruh di bagian akhir karena bukanlah suatu keunikan. Sebenarnya, masih ada USP lain yang dapat Anda gunakan, seperti service USP. Silakan pelajari di video tersebut. Walau bukan keunikan, price USP menjadi hal yang istimewa dan dapat menarik pembeli. Bahkan umpan ini akan dibicarakan orang hingga mereka saling memberitahu teman dan keluarga. Tetapi Anda mesti pandai dan bijak menggunakannya agar tidak terjebak perang harga yang menguras keuntungan. Caranya sederhana saja, tetapi Anda perlu cerdas dalam memperhitungkan food cost atau HPP COGS. Jadi, tolong pelajari video tersebut. Anda tentu mengenal harga paket atau bundling atau combo. Artinya, semua komponen makanan, minuman di dalamnya sudah Anda perhitungkan menjadi satu harga yang tampak lebih murah atau lebih hemat di mata pembeli. Sayangnya, promo seperti itu sekarang sudah biasa. Jadi Anda perlu berkreasi teknik menjual yang berbeda walau perhitungannya serupa. Seperti teknik free flow, bebas nambah, one price for all, semua harga sama, atau all you can eat, makan sepuasnya. Dengan memberikan kesempatan kepada customer, boleh pilih sendiri, boleh ambil sendiri. Seperti tadi saya katakan, kalau Anda pandai berhitung food cost, Anda tidak akan merugi. Semua saling subsidi silang di antara menu berfood cost rendah dan menengah yang Anda tawarkan. Kalau Anda berani memberikan free flow teh atau boleh nambah es teh tawar, tentu Anda bisa memberikan free flow nasi putih atau sambal atau produk serupa dari jualan Anda. Dan kalau Anda perhitungkan extra cost dengan komposisi sedikit tambahan harga jual, maka Anda bisa menyajikan aneka pilihan nasi goreng di meja prasmanan. Customer tentu akan senang dan merasa tidak merugi berkunjung ke outlet Anda, sehingga mereka akan memberitahu serta mengajak teman serta keluarga datang juga. Sampai di sini, sudahkah Anda menentukan USP apa saja yang akan digunakan? Dan keunikan serta keistimewaan seperti apa yang akan Anda tawarkan kepada konsumen? Karena berikutnya, Anda perlu merumuskan dan menuliskan hal tersebut ke dalam value proposition canvas seperti itu.
supaya Anda memiliki konsep yang jelas, sehingga akan mempermudah saat mengomunikasikan dan mengeksekusinya, baik melalui saluran media sosial maupun media publikasi lainnya. Penjelasan dan contoh membuat kanvas dapat Anda pelajari di video tersebut. Dengan cara demikian, maka usaha yang Anda buka dapat menjadi pusat perhatian orang sekaligus mendapat liputan mass media yang akan menjadikan usaha Anda cepat terkenal. Sehingga langkah menuju sukses bisnis akan terbuka lebar. Anda siap menapakinya? Mulailah dengan menyusun kanvas tersebut. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.